Film pun flashback ketiga remaja yang akan mencuri di sebuah rumah. Mereka adalah Manny, Alex, dan Rocky, mbak-mbak yang diseret tadi. Alex mengingatkan mereka untuk hanya mencuri barang yang total harganya di bawah $10.000, karena jika lebih dari itu akan masuk kategori pencurian besar. Okay, let's get out of here. Rocky dan Manny yang memang pacaran berencana pindah ke California jika uang mereka sudah cukup. Alex sebenarnya pengen ikut, tapi dia harus menjaga ayahnya di Detroit. Selama ini mereka bisa membobol rumah berkat bantuan si Alex, karena ayah Alex bekerja di perusahaan keamanan rumah dan memiliki kunci-kunci rumah yang memakai jasa perusahaannya. Manny menjual barang-barang curiannya ke seorang penadah. Manny protes karena dia cuma dapat uang yang nggak banyak. Penadah ini pun memberikan saran, ya kalau ente mau dapat uang banyak, jangan curi barang, ente langsung curi uang aja. Penadah ini pun memberikan saran mencuri uang di rumah seorang tentara veteran, yang kebetulan perusahaan ayahnya Alex juga memiliki kunci rumah itu. Kakek veteran ini nggak punya keluarga dan hidup sendirian. Si kakek punya uang sebanyak $300.000, di mana uang itu berasal dari keluarga gadis kaya raya. Dulu gadis itu secara tidak sengaja menabrak putrinya si kakek hingga tewas, dan orang tuanya memberikan uang damai sejumlah $300.000. Alex nggak mau melakukan pencurian itu karena pencurian di atas $10.000 hukumannya penjara 10 tahun, dan pencurian uang sebanyak itu pasti akan membuat mereka bertiga dan ayahnya diincar oleh polisi. We don't do cash. Above 10K it's major larceny. That means 10 years if we get caught. We're not doing this one. Give us the fucking keys, man. We'll fucking do it. Alex! Terlihat ibu Rocky yang suka mabuk ciu dan gak mengurus anaknya, bahkan membiarkan gebetannya yang seorang preman menginap di sana. Ibunya juga meminta Rocky membayar keperluan rumah, sungguh sangat bertanggung jawab sekali. Rocky memiliki seorang adik bernama Didi. Didi bermimpi menjadi seorang peselancar. Rocky pun berjanji akan membawanya keluar dari rumah dan pergi ke California, agar Didi bisa berselancar sepuasnya dan mereka akan memulai kehidupan yang baru. Rocky memohon agar Alex mau ikut pencurian tersebut. Setelah Alex mencari tahu tentang tentara veteran itu, Alex pun setuju untuk ikut. Manny sudah merekam kondisi di sekitar sana. Beruntungnya mereka, karena kakek tinggal di komplek perumahan yang sangat sepi. Rumah-rumah di sekitarnya sudah tidak ditinggali dan sangat usang. Di mobil terlihat Rocky yang membuat tato baru kumbang kepik di tangannya. Rocky pun memberitahu alasan dia membuat tato tersebut, di mana dulu saat ayahnya pergi, ibunya mulai mabok-mabokan dan bersikap kasar kepadanya. Bahkan dia sempat dikurung di dalam bagasi mobil karena terus menangis. Di dalam bagasi itu ada lubang kecil, dan sesekali seekor kepik masuk menemaninya. Kepik itu bisa membuat dirinya merasa aman. Alex pun bilang akan ikut dengan Rocky dan Manny ke California. Lalu Manny mengatakan jika pencurian ini akan sangat mudah karena tidak ada polisi dan tidak ada yang tinggal di sekitar sana kecuali si kakek. Terlihat kakek yang ada di depan mobil mereka. Kakek itu memiliki seekor anjing dan ternyata dia buta. Lalu tiba-tiba, I'll get a chloro bomb. Get out my fucking car, dog! malam harinya saat jam 2 dini hari, pencurian akan dimulai dan pastinya si kakek sudah tidur ya kan? Tapi sebelum itu mereka harus membius si anjing terlebih dahulu. He's chewing. It'll be lights out in a sec. Anjing beres, pintu depan ternyata memiliki 4 kunci, sedangkan Alex hanya memiliki 1 kunci. Mereka pun terpaksa mencari pintu masuk yang lainnya. Sweet dreams, Bob. Rumah si kakek benar-benar sangat aman, semua pintunya terkunci, depan, samping, dan pintu basement semuanya terkunci. Rocky pun akan mencoba masuk melalui jendela kecil di kamar mandi. Tidak lupa Alex memberikan remote yang bisa mematikan alarm, dan Rocky harus mematikannya dalam waktu 30 detik. Rocky membukakan pintu depan dan mereka mencopot sepatu agar tidak menimbulkan suara, tapi Manny melepasnya di luar pintu. Mereka pun mulai mencari di mana uang itu disembunyikan, di gudang, di ruang makan, di tempat perkakas-perkakas rumah tangga, dan juga di dalam lemari baju. Karena di lantai 1 nggak ditemukan apa-apa, Manny naik ke lantai 2, sampai akhirnya dia masuk ke kamar si kakek buta yang masih tidur pulas. Manny pun membuat gas tidur agar mereka bisa lebih leluasa mencari uang itu, tapi tiba-tiba Done.
He's out. He's in Sleeping Beauty mode. It's fine. Guys, Satu-satunya tempat yang belum mereka periksa adalah basement. Tapi karena pintunya digembok dan gak bisa dibobol pakai cara biasa, dengan nekatnya Manny akan menembak menggunakan peredam buatan. Alex pun kaget melihat Manny membawa pistol. Alex bilang jika dia membawa pistol saat pencurian, itu artinya pemilik rumah mempunyai hak untuk menembak mereka bertiga. Alex mengajak Rocky pergi karena ini sudah tidak aman, tapi Rocky gak mau. Alex pun pergi sendirian dan Manny akhirnya menembakkan pistolnya. Lalu yang terjadi, Who's there? Manny bilang jika dia hanya mabuk dan gak sengaja masuk ke sana. Tapi karena si kakek nginjek gemboknya basement, tahulah dia ya kan kalau si Manny ini niat nyolong. Manny pun mengancam agar kakek jangan melawan. Tapi kemudian, Yeah, that's right. I know what's in there, and I ain't leaving without it. Manny memohon agar dilepaskan. Kakek bertanya ada berapa orang yang masuk ke rumahnya. Manny pun mengaku jika dia hanya sendirian. Lalu, It's just fucking me. Just let me go. Mampus ini si kakek nggak main-main lur. Rocky pun langsung sembunyi di dalam lemari sambil menahan tangisnya. Alex mengecek lagi ke dalam karena suara tembakan yang tadi dan hampir aja tubrukan. Kakek mengunci pintu depan dan menutup jendela kamar mandi. Untungnya Alex masih nggak ketahuan. Rocky ngechat Alex jika Manny sudah tewas ditembak dan dia sekarang berada di lemari. Lalu tiba-tiba si kakek masuk ke dalam lemari karena ternyata saat kondisi sudah aman, Alex menghampiri Rocky. Rocky pun berhasil membuka berangkas tersebut. Bukan 300.000, uang di dalam berangkas diperkirakan sampai 1 juta dolar. Mereka pun harus segera keluar dari sana. Alex ingat jika ada pintu keluar di basement yang dikunci dari dalam. Mereka pun memutuskan masuk ke dalam sana. Tapi bener-bener nggak bisa nafas. Saat mayat Manny dibawa ke depan, dengan sangat perlahan-lahan mereka masuk ke dalam basement. Mereka terus mencari pintu keluar di basement yang sangat gelap. Di ruang tamu, kakek menemukan sepasang sepatu lainnya dengan bau wanita, sepatunya Rocky. Kakek pun akhirnya sadar jika masih ada pencuri yang lainnya. Betapa syoknya dia saat tahu uangnya sudah tidak ada di dalam berangkas. Kembali ke basement, Rocky dan Alex masih belum menemukan pintu keluar. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita disekap di basement. Itulah kenapa si kakek membuat gembok yang sangat kuat di pintu basement. Wanita ini pun menunjukkan suatu berita di mana ternyata dia adalah Cindy, gadis dari keluarga kaya raya yang tidak sengaja menabrak dan membunuh putrinya si kakek. Rocky dan Alex tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi yang pasti mereka akan menyelamatkan Cindy. Cindy pun menunjukkan di mana kunci ikatannya disimpan. Dengan kode yang sama seperti berangkas di atas, serenceng kunci berhasil diambil dan Cindy langsung diselamatkan. Tapi di saat yang sama, si kakek akan turun ke bawah. Mereka pun sampai di pintu keluar. Dengan paniknya Alex mencoba membuka pintu dengan kunci tadi. Sambil sesekali mereka lihat ke belakang. Tapi ternyata Alex hanya tertembak di telinganya dan yang tewas tertembak adalah Cindy. Betapa terpukul dan makin emosinya si kakek mengetahui hal itu.
Si kakek pun menutup pintu keluar basement secara permanen. Rocky dan Alex akan kabur kembali ke atas, tapi kakek langsung mematikan listrik di basement. Sudah jelas mereka kalah telak ya kan? Si kakek sudah hafal betul tata letak basementnya. Ditambah lagi, dia sangat peka dengan suara dan pergerakan di tengah kegelapan. Kakek terus memburu dan menembak ke arah mereka, sampai akhirnya Rocky dan Alex berhasil kabur dan mengganjal pintu basement. Tapi ternyata si anjing udah bangun dong. Mereka berdua sembunyi di dalam kamar dan terjebak karena jendela di sana juga dikunci. Alex ingin menekan tombol panik dari remote-nya agar sistem alarm rumah itu bisa memanggil polisi. Alex yakin mereka tidak akan ditangkap karena mereka hanya mencuri, sedangkan si kakek telah menculik dan membunuh. Tapi Rocky nggak mau karena mereka bisa kehilangan uangnya. Si kakek yang berhasil keluar mengambil pistol cadangan di bawah kasurnya, lalu mulai menembaki dan mendobrak pintu kamar mereka. Rocky diminta kabur melalui ventilasi udara, sedangkan Alex akan menahan pintunya. Dan yang terjadi, kakek tidak menemukan Alex karena dia tertahan kaca dan pingsan di atasnya. Sedangkan Rocky yang ada di lubang ventilasi terpaksa menjatuhkan diri karena si anjing mengejarnya. Alex sudah sadar dan ternyata kakek bukan mendatangi Rocky, melainkan Alex yang sudah terpojok sembunyi di ruang perkakas di mana ada mayat Manny di dalam sana. Alex berusaha menahan nafasnya sekuat tenaga dan sekalinya Alex bernafas, kakek langsung tahu di mana dia berada. Rocky yang sudah sadar merangkak kesakitan dan sedikit lagi dia bisa keluar dari rumah. Tapi Rocky sudah tidak bisa berkutik. Dia dipukul dan dicekik sampai akhirnya dia pingsan. Rocky memang sengaja tidak dibunuh karena dia sekarang menggantikan posisi Cindy. Rocky memohon untuk dilepaskan. Rocky mengira kakek menyekap Cindy karena dia ingin balas dendam. Rocky berjanji tidak akan memberitahukannya ke siapa-siapa. Dengan suara beratnya, kakek menjawab, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu bagaimana hubungan antara ayah dan anak. Gadis itu seharusnya masuk penjara karena sudah membunuh anakku. Tapi orang kaya tidak pernah masuk ke dalam penjara." Ternyata Cindy selama ini disekap bukan tanpa alasan. Cindy telah mengandung anak dari si kakek. Itulah kenapa kakek sangat marah ketika tahu Cindy telah tewas. Dan sekarang Rocky harus bertanggung jawab. Untuk menghilangkan jejak, kakek menyemen mayat Cindy di bawah lantai basementnya. Di dalam ruang perkakas, Alex ternyata masih hidup karena yang ditusuk oleh kakek adalah Manny. Alex mengambil sebuah palu dan mengunci si anjing terlebih dahulu. Setelah itu, dia mengambil kunci yang masih nyantol di pintu belakang. Kakek tidak pernah memperkaos Cindy. Dia memasukkan spermatozoanya melalui pipet dan cara yang sama akan dilakukan kepada Rocky. Kakek berjanji setelah Rocky melahirkan, dia akan dilepaskan dan ketika kakek akan memasukkannya,
Rocky sangat emosi dan terus memukuli si kakek karena dia telah melakukan perbuatan yang sangat biadab. Alex bilang jika uang itu mereka bawa dan polisi datang ke sana, si kakek pasti menceritakan tentang mereka berdua dan pencurian itu. Lalu mereka akan menjadi buronan. Dalam kebimbangan, Rocky tetap memilih membawa pergi uangnya. You got what you came for. Now take it. Get out of my house! Tepat saat Alex membuka pintu keluar, tiba-tiba Rocky langsung kabur keluar dari rumah dan sudah merasa aman, tapi ternyata dia salah. Rocky berhasil sembunyi di dalam mobil, tapi tasnya terjatuh di luar dan tidak ada kunci mobil di dalam sana. Rocky pun sangat kebingungan, tapi dia berusaha tenang dan akan menjebak si anjing. Lalu yang terjadi... Scene pun kembali ke awal film, di mana Rocky diseret kembali ke dalam rumah. Rocky sudah kehilangan harapan hidup, lalu tiba-tiba ada kumbang kepik di tangannya. Rocky pun menjadi kuat kembali dan terlihat remote milik Alex. Sampai akhirnya... Rocky berhasil kabur dengan membawa uang tepat sebelum polisi datang. Singkat cerita, Rocky sudah berada di bandara dan akan pergi ke California bersama adiknya. Terlihat berita di sana bahwa si kakek ternyata masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Dia melaporkan hanya ada 2 pencuri yang membobol rumahnya semalam, tapi kakek mampu membela diri dan membunuh keduanya. Kakek juga melaporkan bahwa tidak ada barang yang dicuri. Rocky pun kebingungan mengetahui pengakuan dari si kakek. Lalu dia dan adiknya Didi akhirnya berangkat ke California. Kenapa di akhir film si kakek nggak jujur jika perampoknya ada 3 dan uangnya sudah dicuri? Menurutku ada beberapa kemungkinan kakek bilang kayak gitu. Bisa jadi karena kakek emang pingin balas dendam langsung ke Rocky. Atau mungkin dia nggak mau ketahuan jika sudah menculik dan membunuh Cindy. Karena bisa aja Rocky melaporkan balik hal tersebut ya kan?